Halo teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang ini definition yaitu adalah definisi tentang pusat massa. Nah, sebelum itu konsep pusat massa itu kan misalkan ada seseorang, katakanlah seorang itu sedang di ayunan, main ayunan. Dan ini adalah ayunan, bukan ayunan ya, tapi ya batang seperti itu. Nah, ini adalah 2 kilo misal seorangnya, ya 2 kilo lah, 20 ya, 20 ini adalah 25 seperti itu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan dua batang ini supaya horizontal? Karena secara analitis, secara logika, jika kita menempatkan sebuah penampang kedua batang ini di tengah-tengah, maka beratnya akan cenderung ke sini karena gaya gravitasi ataupun gaya beratnya ya lebih berat ini. Nah, supaya ini dikatakan seimbang, maka bakal ada perpindahan penampang ini. Perpindahan penampang itu akan bisa membuat seimbangnya batang ini itu dengan cara memindahkan penampang ini. Kemana dipindahkannya? Yaitu yang kita sebut sebagai pusat massa. Seperti itu. Nah, secara ini kita misalkan memiliki banyak sekali partikel ya. Nah, katakanlah ini adalah partikel ke J dan memiliki massa mj. Artinya J itu adalah sebuah indeks dan pusat massanya berada di titik X. Di titik X, di mana ini adalah center of mass ataupun pusat massa. Nah, di mana titik pusat massa ke titik objek yang memiliki massa ke J ini itu memiliki jarak yang kita sebut sebagai RCM ke J, RCM J, seperti itu. Nah, secara definisi adalah sigma dari J sama dengan 1 sampai ke partikel terakhir itu N. Misal N itu adalah partikel terakhir. Terus juga dari massa ke J dikali RCM J sama dengan 0. Nah, ini yang disebut sebagai definisi dari pusat massa ya, begitu. Definisi pusat massa. Tapi definisi ini itu memiliki sebuah kekurangan. Mengapa? Karena apa? Karena kita tidak selalu tahu titik pusat massanya di mana. Ya, seperti itu. Misal di sini seperti kasus yang ini, titik pusat massanya misal kalau ini X sama dengan 0, di mana kita tidak tahu pusat massanya, sehingga kita akan kesusahan untuk mengkalkulasikan ini. Jadi ada karena itu ada sebuah definisi lain dari definisi pusat massa, yaitu misalkan saya ingin menempatkan titik, misal titiknya itu adalah titik di sini aja. Ini adalah titik S, di mana titik S ini memiliki jarak ke pusat massa yang bisa saya sebut adalah RCM, itu jarak pusat massa. Nah, terus juga dari titik S ke partikel ini itu memiliki jarak, nah seperti ini. Ini saya sebut sebagai RSJ ya. Dimana ini kan definisi lain dari vektor, yaitu RSJ akan sama dengan penambahan vektor ini, RCM ditambah R
RCMJ, RCM, J seperti itu. Nah, ini vektor. Lalu yang akan saya buat dari sini adalah mengalihkan dengan MJ lalu jumlahnya, jumlahnya ya. Ini dikalikan R S, J, dikalikan ini deh M, ya Allah, gini. Jadi sigma dari partikel J sama dengan 1 sampai partikel terakhir ataupun N, MJ dikali R S, J akan sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai partikel ke N, MJ dikali R CM ditambah sigma J sama dengan 1 N, MJ dikali R CM ke J, seperti itu. Nah, persamaan ini kita tahu bahwa ini itu sama dengan 0 yang didapat dari definisi pusat massa yang ini. Jadi karena itu maka J sama dengan 1 sampai N MJ dikali RAS, J itu akan sama dengan sigma J sama dengan 1 N MJ dikali R CM, di mana RCM itu adalah jarak pusat massa ya, jarak dari titik pusat massa ke masanya, seperti itu. Nah, dari persamaan ini akan kita dapatkan bahwa RCM sama dengan sigma J sama dengan 1 N MJ dari RS, J dibagi ini J sama dengan 1 dari partikel ke N terus apa MJ ya, MJ artinya apa, ini hanya manipulasi aljabar saja, ini dijadikan pembagi di sebelahnya, seperti itu. Nah, teman-teman, inilah yang sering kita definisikan sebagai definisi pusat massa, di mana jarak pusat massa itu di mana jarak pusat massa itu akan sama dengan jumlah dari MJ dikali R MJ dikali jarak dari titik tertentu ke partikel tertentu juga dibagi jumlah dari pusat massa, jumlah dari massa suatu partikel ke J. Nah, di mana ini tuh bisa didefinisikan sebagai M total. Jadi bisa ditulis kembali R CM itu akan sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N MJ dikali R S ke J dibaginya itu adalah M total, seperti itu. Nah, jadi inilah definisi dari sebuah pusat massa. Oke, mungkin saya akan membuat soal terlebih dahulu untuk membuktikan ini, untuk menerapkan ini ya. Oke, teman-teman, ini lanjutan soal dari definisi pusat massa, di mana di sini ada planet dan dengan massa M2 sama dengan 3M1, planet M1, planet yang memiliki massa yang ke-1 seperti itu, dan ini ada planet yang M3 sama dengan 0,5 M1, di mana M3 itu adalah massa planet 3, M2 massa planet yang 2, M1 adalah massa planet yang planet 1, seperti itu. Nah, kita diminta untuk mencari pusat massanya itu di koordinat mana, seperti itu. Ini kan sebuah planet yang berada dalam katakanlah koordinat 2 dimensi, seperti itu. Nah, sesuai dengan yang di atas bahwa
begini. Sebelum itu di sini adalah titik 0,0. Jadi dalam hal ini rumus mencari pusat massa itu adalah RCM sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai partikel ke N dikali mj terus jarak ke jarak ke planet J lah, seperti itu, dibagi M total. Dalam hal ini adalah J-nya itu adalah 1, 2, 3, N-nya itu adalah 3, seperti itu. Nah, jadi bisa diterapkan kembali sigma J sama dengan 1 N3 MJ dikali R J dibagi sigma J sama dengan 1 N3 dikali MJ lah ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, maka dengan rumus ini kita langsung terapin deh dengan data-data yang sudah tertera di sini. Nah, jadi RCM itu akan sama dengan MJ-nya itu 1, misal M1 dikali apa? Dikali jarak dari titik 0,0 ke sini. Nah, jadi ini jaraknya seperti ini. Jadi dalam bentuk vektor ya. Dalam bentuk vektor di mana ini adalah I hat dan ini adalah J hat. Terus karena ini koordinatnya itu berarti di 40I tambah 10J. 40I ditambah 10J ditambah M2-nya itu langsung masukin aja. Dimana M2 itu kan 3M1. 3M1 dikali koordinat M2-nya itu kalau divektorkan berarti ini kan 5 ya. Jadi 5I ditambah itu 20. Jadi 20J. 20J ditambah yang planet ketiga itu 0,5 M1. 0,5 M1 dikali berapa? 40I 30J. 40I ditambah 30J dibagi massa total. Massa totalnya itu adalah M system 4,5 M1. 4,5 M1. Nah, ya langsung kaliin aja. M1 40I ditambah M1 10J ditambah 15 M1 15I ditambah M1 60J M1 60J ditambah M1 20I ditambah M1 15J 15J dibagi 4,5 M1. Nah, ini bisa disederhanain sama dengan dimana variabel I-nya itu adalah ini terus juga ini, berarti 40 ditambah 15 itu 40 ditambah 15 55 ditambah 20 ya. Bentar, ada yang salah kayaknya. 40I terus juga 15I 40 kan. Ini tuh M1 itu di 40I 10J ya, benar. M1 40I. Ya benar. Jadi M40I 40 55 ditambah 65 ya. Bentar.
40i ditambah 15 itu 55 ditambah 2 75 dong. Jadi M1 75 I hat ditambah M1 yang J hat 10 60 70 85 J dibagi 4,5 M1 sama dengan keluarin M1 75 I ditambah 85 J 4,5 M1. Jadi 75I dibagi 4,5 ditambah 85J dibagi 4,5 sekitar berapa nih? Susah ya. 75 dibagi 4,5 berapa? Nah, inilah pusat massa dari ketiga objek yang tadi, yaitu di 16,7 dan 18,9. Berarti ada di sekitar 16,7 itu di sekitar sini deh. 16,7 sekitar sini, 18,9 sekitar sini. Berarti di sini deh. Nah, di sini pusat massanya, teman-teman. Pusat massanya itu di sini. Seperti itu.